Twitter pada tanggal 12 Mei 2020 mengumumkan bahwa 4.000 karyawannya dapat bekerja dari rumah selamanya. Bayangkan, selamanya. Sebelumnya, Facebook dan Google dengan jumlah karyawan sekitar 100 ribuan dan hampir 50 ribu untuk Facebook mengumumkan bahwa semua karyawannya dapat bekerja dari rumah sampai dengan akhir tahun 2020. Gak kebayang kawan-kawan semua apa yang diprediksi oleh Alvin Toffler di tahun 1980 dapat terjadi di tahun 2020. Kita melakukan telecommuting, bekerja dari rumah. Kabar baiknya, Kementerian Pan-RB telah memberikan panduan kepada para aparatur sipil negara untuk bekerja dari rumah sampai dengan 29 Mei 2020. Ini berarti Indonesia juga maju mengadopsi best practice atau praktek-praktek terbaik di berbagai belahan dunia. Apakah yang kita lihat hari ini adalah gambaran bahwa kantor itu akan berakhir selamanya? Nah, mari kita lihat bagaimana analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis dari penerapan work from home atau telecommuting. Yang pertama tentunya kita melihat dari sisi penggunanya, ya, siapa yang melakukan work from home, yaitu para karyawan. Dan yang kedua dari sisi institusi dan perusahaan. Karyawan yang selama ini biasa bekerja dengan berangkat ke kantor pagi-pagi, kemudian pulang ke rumah lagi sore hari sampai malam hari, sekarang praktis tidak melakukan kegiatan komuter, yaitu kegiatan berjalan rutin ke kantor dan ke rumah. Sekarang karyawan cukup berada di rumah, bahkan tidak perlu mandi, tidak perlu berpakaian yang fancy, yang fashion, cukup seadanya, bahkan ya atasan saja yang rapi karena akan kelihatan di teleconference ya, karena kelihatan akan di rapat online, tetapi bawahan bebas. Biaya yang muncul selama ini yang paling besar adalah di kegiatan-kegiatan rapat. Jadi itu biaya variabelnya atau biaya per orangnya, per unitnya sangat besar. Manfaat yang diperoleh dari perusahaan adalah yang pertama misalnya dari sisi sewa gedung, pemeliharaan, ya, keamanan, listrik, air dan sebagainya, itu akan sangat signifikan ya, jumlahnya sangat besar. Kalau kita membutuhkan pertemuan 1000 orang misalnya dalam sebuah seminar, maka dikalikan dengan anggap 200.000 aja. 200.000 dikali 1000 orang sudah 200 juta. Sementara kalau kita menggunakan aplikasi rapat online dalam jaringan, biaya yang keluar hanya biaya langganan, kemudian tidak mengeluarkan biaya konsumsi, biaya transportasi. Ya, kalau bicara biaya yang paling banyak dirasakan oleh para karyawan sebetulnya. Nah, para karyawan itu menghadapi biaya yang paling besar dari sisi psikologi. Kenapa? Karena mereka tidak lagi bisa membedakan antara kantor dengan rumah. Kalau selama ini mereka berangkat ke kantor, berarti mereka menjalani kehidupan kantor, titik. Kantor ya. Kemudian pulang ke rumah, mereka meninggalkan kantor. Sekarang menjalani peran sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga, titik. Tapi begitu mereka kerja dari rumah, batasan-batasan tadi tidak eksis lagi, tidak ada lagi. Jadi mereka ke ruang tidur, mereka bekerja. Mereka ke ruang makan, mereka bekerja. Mereka ke toilet pun mereka masih bekerja. Apakah ini fenomena akan berakhirnya kantor, kematian kantor, the death of office? Apakah mungkin dilakukan di Indonesia? Ternyata dari hasil bedah yang saya lakukan, sangat bisa. Ada 3 senario. Senario pertama adalah pada perusahaan, institusi yang jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang bersifat perumusan kebijakan, pembuatan program, kemudian penelitian, kemudian pelatihan, sangat mungkin pekerjaan itu dilakukan dari rumah. Yang kedua, senarionya adalah kantor belum mati, tetapi kantor itu berkurang jauh secara signifikan. Tingkat kebutuhan kita terhadap kantor, peran sentral kantor di dalam aktivitas kegiatan pekerjaan di perusahaan dan institusi tersebut. Nah, biasanya terjadi pada kantor-kantor, pada aktivitas yang
melibatkan pertemuan dengan berbagai pihak dengan level teknologi yang berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama, tidak semuanya memiliki smartphone, ya, telepon pintar, tidak semuanya memiliki komputer, tidak semuanya memiliki pengetahuan terhadap teknologi, tapi harus kita layani karena mereka bagian dari konsumen kita. Itu yang terjadi pada dunia pelayanan. Skenario yang ketiga, ini adalah di mana kegiatan-kegiatan utama masih ada di kantor dan sepertinya akan sulit untuk tergantikan dengan pekerjaan yang dilakukan dari rumah. Dan ini terjadi pada aktivitas-aktivitas yang memang membutuhkan adanya kehadiran fisik, baik secara nature, artinya secara natural, itu memang alamiah dibutuhkan kehadiran fisiknya. Seperti mana kalau kita bicara lembaga permasyarakatan, ya, penjara. Kemudian juga pada lembaga-lembaga politik, misalnya DPR, DPRD, kantor-kantor pemerintahan, yang secara fisik harus tetap ada karena merepresentasikan, karena secara simbol itu harus ada. Hal yang sangat esensial, misalnya sangat mendasar, pertahanan, keamanan itu harus dilakukan dari tempat kerjanya masing-masing. Menjaga misil tentunya, menjaga kapal laut, pesawat tempur dan sebagainya itu harus dilakukan di tempatnya masing-masing. Jadi tidak semuanya, berarti bisa dikatakan tidak semuanya profesi pekerjaan akan mengalami kematian kantor, tetapi pada beberapa hal, beberapa aktivitas pekerjaan sangat mungkin kantor itu kemudian tidak lagi relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai pekerja maupun bagi pemilik perusahaan dan pimpinan di institusi. Itulah dampak dari work from home terhadap peran kantor dalam kehidupan. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Speak In, bicara Indonesia.